anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Dwi. Hari ini Miss Dwi akan mengajar kalian dalam pembelajaran tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gambar dekoratif pada karya seni daerah. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan soal cerita tentang perkalian bilangan. Yang ketiga, siswa mampu menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Dan yang keempat, siswa mampu menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang mengidentifikasi gambar dekoratif pada karya seni daerah. Anak-anak, gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada karya seni daerah seperti kain tradisional, guci, atau perabotan rumah tangga. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar yang sudah Miss Dwi tampilkan. Ini adalah gambar dekoratif tanaman pada mangkok hias. Tentunya kalian pernah melihat di mangkok-mangkok pada saat kalian makan ya. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dekoratif yang berbentuk ikan. Nah, anak-anak, kalian juga harus tahu, ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat karya dekoratif bermotif hewan. Nah, anak-anak, keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Perhatikan pada buku kalian halaman 46 ya. Di sana juga ada gambar ikan yang belum dihias. Silahkan kalian mewarnai dan boleh kalian tambahkan garis-garis atau hiasan yang lain. Nah, anak-anak, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sehari waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Nah, sekarang kalian perhatikan kembali halaman 46. Di sana kalian ada latihan soal mencari 3 gambar jenis ikan beserta namanya. Setelah kalian mencari, boleh kalian tempelkan di kotak yang sudah disediakan. Kalian boleh cari di internet atau di buku-buku yang berisi gambar ikan. Materi selanjutnya adalah tentang soal cerita perkalian bilangan. Nah, ada langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, membaca soal dengan cermat hingga kamu dapat memahaminya dengan baik. Yang kedua, setelah memahami soal, tuliskan kalimat matematika yang sesuai. Nah, perhatikan contoh yang pertama. Sebuah peternak ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternak tersebut dalam waktu 2 bulan? Nah, perhatikan jawabannya di sini. Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120 menjadi 240 ekor. Dalam perkalian ditulis 2 kali 120 sama dengan 240. Berlaku sifat pertukaran untuk soal yang ini. 2 kali 120 sama dengan 120 kali 2. Nah, bentuk panjangnya adalah 120 sama dengan 100 tambah 20. Nah, setelah kalian mengetahui ini, kalikan masing-masing bilangan dengan 2, lalu jumlahkan. Lihat, perhatikan contohnya. 2 kali 100 sama dengan 200. 2 kali 20 sama dengan 40. Jadi kita jumlahkan sekarang, hasilnya adalah 240. Contoh yang kedua, di sebuah toko ikan ada 3 akuarium. Setiap akuarium berisi 15 ikan hias. Berapa jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut? Nah, di sini kita menggunakan cara bersusun panjang, yaitu 234 dikali 4. Hasilnya adalah 936. Nah, caranya bisa kalian perhatikan baik-baik di samping penjelasan dari bersusun panjang tersebut ya.
Ini adalah contoh cara bersusun pendek. Perhatikan ya, soalnya sama. 234 kali 4 hasilnya adalah 936. Nah anak-anak, cara mendapatkan 936 bisa kalian perhatikan di PowerPoint. Perhatikan dengan baik ya anak-anak. Materi selanjutnya adalah menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Adapun langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan sesuai pengamatan gambar adalah: yang pertama, amati daur hidup hewan dengan seksama. Yang kedua, pahami setiap tahapan yang dilalui. Yang ketiga, ceritakan tahapan-tahapan tersebut secara urut. Yang keempat, gunakan kosakata yang sesuai. Kalian harus perhatikan ya langkah-langkahnya. Nah, ini adalah contoh daur hidup kupu-kupu. Perhatikan baik-baik. Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan berbentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan ya anak-anak. Nah, kalian perhatikan baik-baik daur hidup pada kupu-kupu ini. Setelah kalian perhatikan, kalian bisa cermati di lingkungan sekitar kalian jika ada kupu-kupu ya. Materi kita yang selanjutnya adalah tentang menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Cara-cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan adalah: yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Yang kedua, bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Yang ketiga, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Selain itu, ada juga cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Yang pertama, memberikan saran dengan santun. Yang kedua, berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat. Tugas untuk anak-anak yang halaman 50 kita ganti ya anak-anak dengan memberi saran kepada kakak atau adik saat menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Berarti kakak atau adiknya bernyanyi dan mempraktekkan gerakan lagu kupu-kupu yang lucu ya. Setelah itu anak-anak memberikan saran kepada kakak atau adiknya. Tugas ini ditulis di buku tugas. Terima kasih anak-anak. Dan ingat, kalian harus kerjakan latihan soal di pembelajaran 3 dan 4 subtema 3. Ya, tetap semangat dan jaga kesehatan.